Fratres, mari kita bahas John Calvin, teolog tanpa gereja. John Calvin, si penggagas ordo teologis tanpa sakramen sejati, muncul dalam sejarah bukan sebagai penerus para rasul, tetapi sebagai penafsir tunggal yang merasa cukup dengan Alkitab dan dirinya sendiri. Bersembunyi di balik topeng sola scriptura, Calvin justru menjadikan dirinya semacam paus, hanya saja tanpa mahkota, tanpa gereja, dan tanpa wewenang apostolik. Ironis bukan? Dia menolak otoritas gereja lalu menciptakan otoritas tandingan yang bersumber dari tafsirnya sendiri. Dari sini sudah lahir agama baru. Kristen yang dikurangi menjadi kalkulasi logika, seolah misteri ilahi bisa diredam oleh sistematisasi institusi. Dalam semangat pemberontakan, Calvin menyingkirkan tubuh Kristus dalam Ekaristi, lalu menggantinya dengan kenangan kosong. Corpus Christi baginya bukan kehadiran nyata, tapi sekedar simbol seperti foto dalam album lama yang tak lagi bernyawa. Dia memotong relasi rahmat dan kebebasan, seperti tukang kain potong papan, menetapkan bahwa sebagian manusia dicipta hanya untuk dibakar. Predestinasi double ini, sebuah doktrin kejam yang lebih layak disebut mitos distopia daripada penghiburan Injil, menempatkan Tuhan bukan sebagai Bapa yang Maha Kasih, tetapi sebagai arsitek nasib tragis. Yang lebih mencengangkan, Calvin memerangi tradisi manusia sambil mendirikan tatanan baru yang justru diwarnai kekerasan teologis. Lihat saja bagaimana Servetus, seorang sesat menurut Calvin, dibakar hidup-hidup bukan oleh penguasa Katolik, tapi oleh negara reformed di bawah pengaruh Calvin sendiri. Di mana cinta Injil mungkin tenggelam di balik tinta kering doktrin Calvinis. Gereja Katolik menyebut Calvin sebagai seorang teolog cerdas, tapi sayangnya terlalu percaya pada kecerdasannya. Ia berusaha mengikat Roh Kudus dalam rumus-rumus, membatasi misteri dengan logika, dan menukar keindahan liturgi dengan kursi kayu dan khotbah yang panjang. Dia menolak Maria, para kudus, dan sakramen bukan karena ia lebih injili, tapi karena ia lupa bahwa Kristus datang bukan hanya untuk dideklarasikan, tetapi untuk dihayati dan dialami dalam satu tubuh gerejanya. Dalam tubuh gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Follow for more.